Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini masih membahas tema Allah yang rese. Ini merupakan tema kita yang keempat. Sebelum membahas topik kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Baik, kita sudah mendapat gambaran umum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki karakter yang rese, suka mencampuri urusan-urusan orang lain yang remeh-temeh, ya, yang tidak penting. Ah, Nampaknya supaya ah, Muhammad mendapat kesan bahwa orang tersebut itu buruk. Nah, jadi kemarin kita sudah melihat dari kalau tidak salah surah Ali Imran, ya. Nah, sekarang kita coba melihat dari surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 12, di mana dalam surah tersebut tertulis sebagai berikut, ya. Orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman dan seterusnya. Itu. Orang kufur ini uh, sama artinya dengan kafir. Kufur itu dalam bentuk jamak, ya. Nah, sedangkan orang yang beriman itu selalu ditafsirkan sebagai umat Islam atau pengikut Muhammad, ya. Nah, umat Islam percaya bahwa apa yang tertulis ini diyakini sebagai kalimat Allah yang diucapkan Allah kepada Muhammad, ya. Umat Islam percaya bahwa wahyu Allah itu hanya diterima oleh Muhammad, tidak ada orang lain. Jadi dari kalimat di atas itu kita dapat membayangkan, ya, bahwa suatu hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendengar, ya, mendengar orang-orang kufur itu berkata kepada pengikut Muhammad, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Nah, lalu Allah menyampaikan kepada Muhammad, nah, ditambahkan dengan komentar Allah, ya, padahal mereka tidak sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta. Itu, ya. Jadi secara tidak langsung Allah mau memberi label pendusta, ya, kepada orang-orang kufur tersebut. Nah, kira-kira itulah, ya, tafsiran sederhana atas kalimat Allah di atas. Nah, jadi dari kalimat di atas ini, ya, kalimat Allah di atas ini, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan kritis, ya, kritis yang mengandalkan adanya nalar akal sehat, ya. Pertama, kita bisa bertanya, benarkah ada orang kufur yang berkata demikian, yang berkata, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Apakah benar ada orang kufur, ada orang kafir yang berkata demikian? Atau jangan-jangan ini hanya imajinasi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri? Ya, ini hanya karangan Allah sendiri. Itu. Ya, saya secara pribadi meragukan bahwa ada orang kafir yang berkata demikian. Itu. Nah, seandainya pun ada, kita dapat mengajukan pertanyaan berikut. Orang kufur yang mana yang berkata demikian? Itu. Ya. Jadi kalau memang benar ada, maka orang kufur yang mana? Kita tahu bahwa surah ke-29 ini masuk dalam kategori surah Makiyah. Artinya wahyu Allah yang turun di Mekah.
Nah, di Mekah itu yang masuk kelompok orang kafir itu ada orang Yahudi, Arab, Kristen, Zoroaster, Hindu, dan masih banyak. Yang penting yang bukan Islam, yang bukan pengikut Muhammad itu adalah kafir, kufur. Nah, ini yang kami tampilkan ini ada 5. Pertanyaannya, yang mana? Yang berkata, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Yahudi sama sekali tidak. Arab apalagi tidak. Zoroaster mungkin juga tidak. Hindu juga demikian. Ya. Maka satu-satunya yang kemungkinan itu adalah Kristen. Karena dalam agama Kristen itu ada konsep penebusan dosa. Ya, penebusan dosa. Kita ingat misalnya dalam surat pertama Rasul Yohanes, di sana dikatakan Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi ada konsep penebusan dosa. Ya. Dosa manusia itu dipikul, itu ditebus. Dan siapa yang melakukan itu? Anaknya Allah, yaitu Yesus. Dan itu terjadi dalam peristiwa salib. Nah, di sini tampak jika memang yang dimaksud itu adalah Kristen, tampak jelas Allah salah paham. Itu. Karena tidak ada umat Kristen yang mengatakan bahwa akan memikul dosa-dosa orang lain. Tidak. Yang memikul dosa itu adalah Yesus Kristus. Ya, karena dia adalah penebus. Dan peristiwa silih dosa itu terjadi dalam peristiwa salib. Ya, jadi di sini tampak Allah Subhanahu wa taala gagal paham. Jadi dia sudah rese, gagal paham lagi. Wih, parah betul. Nah, dari pemaparan di atas kita sampai pada kesimpulan, ya. Jadi ada beberapa butir penting yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, tampak Allah Subhanahu wa taala ini tampil bodoh, ya. Dia tampil bodoh. Harus jujur kita mengatakan begitu. Karena apa? Karena dia Allah itu keliru. Allah tidak paham. Ya. Itu. Jadi dia udah rese, salah pula, keliru pula. Tampak dia gagal paham. Ini makanya Allah Islam ini tampil bodoh. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tampak Allah Subhanahu wa taala ini asal bicara. Ya. Dia asal ngomong saja tanpa punya pendasaran. Ya. Poin yang ketiga yang dapat disimpulkan, Allah Subhanahu wa taala ini cemburu. Dia tidak bisa memberi jaminan bahwa dosa manusia itu dihapus, ditebus. Itu. Jadi dia iri ketika melihat ada dalam agama Kristen ada konsep penebusan dosa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Sementara Allah sendiri tidak bisa. Jadi dia cemburu. Lalu dikatakan itu pendusta. Yang berdusta sebenarnya siapa? Disinilah ya tampak Allah Subhanahu wa taala sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas. Jadi dari 4 poin ini kita bisa mengajukan pertanyaan, benarkah Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah? Sekian studi kita. Sekian, terima kasih.